Kita semua kan percaya ya kalau Al-Quran itu terjaga keasliannya. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa kok penafsirannya bisa beda-beda banget? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan lihat gimana caranya Allah itu nggak cuma menjaga teks Al-Quran, tapi juga makna intinya lewat semacam pagar pembatas ilahi yang nggak kelihatan. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya yang sering bikin kita agak resah. Di satu sisi, kita yakin banget Al-Quran itu sempurna, nggak berubah. Tapi di sisi lain, kita lihat para ulama bisa punya pemahaman yang beragam banget dari ayat yang sama. Terus gimana dong kita menyikapi hal yang kelihatannya paradoks ini? Dan wajar banget kalau kita khawatir, kalau penafsiran bisa sebebas itu, apa jangan-jangan pesan inti Al-Quran bisa jadi kabur, atau lebih parah lagi, diputar-balikan sama orang-orang yang niatnya nggak baik? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Ternyata, solusinya ada di konsep pagar pembatas ilahi tadi. Allah sendiri loh yang udah menetapkan batasan-batasan ini. Tujuannya untuk memastikan penafsiran itu nggak akan pernah melenceng terlalu jauh dari kebenaran yang hakiki. Oke, penting banget nih kita bedain dua hal. Ada perbedaan yang bisa diterima, yang justru bikin khazanah fikih kita kaya, ngasih kemudahan, dan bikin Islam itu relevan terus. Tapi, ada juga penafsiran yang jelas-jelas kelewat batas. Contohnya, sampai muter-muter ayat biar bisa menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Jadi, ini dia poin utamanya. Penjagaan Allah itu nggak berhenti di huruf dan kata doang. Penjagaannya itu meluas sampai ke esensi, ke jantung dari wahyunya. Ini adalah sebuah jaminan yang super lengkap. Dan ini bukan cuma teori loh. Al-Quran sendiri ngasih peringatan yang tegas banget buat siapapun yang berani coba-coba memelintir kebenaran. Ini dia bukti pertamanya. Ada ancaman laknat yang sangat jelas dari Allah buat mereka yang sengaja sembunyiin petunjuk. Ini pagar pembatas pertama yang kuat banget. Lalu pertanyaannya, gimana cara kerja perlindungan ini di dunia nyata? Jawabannya keren banget, lewat penyingkapan. Allah janji nggak bakal membiarkan niat busuk orang-orang yang mau merusak agama ini tersembunyi selamanya. Ayat ini tuh kayak sebuah tantangan langsung. Apa mereka yang hatinya berpenyakit itu beneran mikir kalau niat jahat mereka bakal lolos dari pengawasan Allah dan nggak akan pernah ketahuan? Nah, disinilah mekanismenya dijelasin. Umat Islam itu bakal bisa ngenalin mereka. Bakal ada tanda-tandanya, bahkan dari nada bicara mereka yang bakal ngebongkar niat mereka yang sebenarnya. Ini semua mengarah ke satu kesimpulan yang bikin kita lega banget. Setiap usaha untuk merusak pesan inti Al-Quran, pada akhirnya pasti gagal. Mereka nggak akan pernah berhasil. Soalnya, mengarang kebohongan atas nama Allah itu dianggap kezoliman terbesar. Dan ayat ini menegaskan, kalau orang-orang zolim itu nggak akan pernah beruntung, nggak akan pernah sukses. Oke, ini mungkin bikin kita nanya lagi. Kalau batasannya sejelas itu, kenapa Allah ngebolehin ada perbedaan sama sekali? Ternyata, di balik fleksibilitas ini, ada hikmah yang luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus banget kan? Kenapa nggak dibikin satu penafsiran aja yang benar buat semua, biar gampang? Ngapain perlu ada ruang untuk beda pendapat? Inilah jawabannya, dan ini momen ahanya. Perbedaan dalam batas wajar itu ternyata bukan bug atau kecacatan, tapi sebuah fitur. Ia sengaja dirancang untuk memberi kemudahan sebagai bentuk rahmat dan memastikan Islam itu bisa diterapkan oleh manusia di berbagai kondisi dan zaman. Dan prinsip ini tuh diulang-ulang terus di Al-Quran. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Nah, keragaman dalam fikih Islam itu salah satu bukti nyata dari prinsip rahmat dan kemudahan ini. Oke, sekarang kita sampai di bagian puncaknya, yang mengikat semua argumen ini kembali ke janji paling fundamental dari Allah. Jadi, kesimpulannya begini. Penjagaan terhadap batas-batas tafsir itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari penjagaan Al-Quran itu sendiri. Keduanya itu satu paket jaminan yang utuh dari Allah. Dan inilah janji pamungkasnya. Sebuah jaminan absolut tanpa syarat, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Dan memelihara di sini, seperti yang sudah kita bahas, itu mencakup teksnya, makna intinya, sampai ke batas-batas penafsirannya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau kita melihat keragaman tafsir bukan sebagai ancaman, tapi sebagai rahmat yang dikelola dalam pagar ilahi, gimana seharusnya itu mengubah cara kita belajar, berdiskusi, dan mengamalkan agama kita? Ini pemikiran penting untuk kita bawa pulang. Oke, selamat datang kembali. Nah,
Di pembahasan kita yang lalu, kita kan udah sempat pada kesimpulan kalau Allah itu menjaga tafsir Al-Quran biar nggak melenceng terlalu jauh. Tapi, pasti ada yang kepikiran, kalau gitu kok bisa ada hadis yang bilang umat Islam bakal pecah jadi 73 golongan? Ini nih yang sering bikin bingung. Kalau tafsirnya dijaga, kenapa bisa pecah sebanyak itu? Yuk kita coba urai benang kusutnya. 73. Angka ini jadi pusat dari sebuah nubuatan yang penting banget. Nubuatan yang seolah-olah menggambarkan perpecahan yang dalam banget di dalam umat. Mari kita selami, apa sih sebenarnya makna di balik angka ini? Dan inilah pertanyaan utamanya kan? Kalau ada begitu banyak jalan dan katanya mayoritas itu salah, apa itu artinya kebenaran jadi kabur, jadi relatif, atau jangan-jangan malah mustahil ditemukan? Khawatir kayak gini tuh wajar banget. Tapi coba kita lihat dulu deh, apa yang sebenarnya dikatakan oleh sumber aslinya. Oke, kita mulai dari akarnya. Kita lihat langsung ke sumber nubuatan ini. Hadis inilah yang jadi dasar dari seluruh diskusi kita hari ini. Jadi, memahaminya secara utuh itu, ya kuncinya. Nah, ini dia inti dari nubuatan yang mungkin udah sering banget kita dengar. Umat bakal pecah jadi 73. Angka yang gede banget. Dan yang lebih bikin kaget, 72 diantaranya disebut bakal masuk neraka. Dan hanya satu yang selamat. Wajar banget kan kalau ini bikin kita bertanya-tanya dan ya sedikit khawatir. Dari nubuatan tadi sering banget muncul kesalahpahaman. Yaitu sebuah gagasan kalau ada begitu banyak versi kebenaran, berarti ya nggak ada lagi kebenaran yang mutlak. Coba kita bedah sedikit gagasan ini. Nah, ini dia mitosnya. Sebagian orang bisa aja mikir, kalau 72 jalan salah, siapa yang bisa jamin jalan ke-73 itu yang benar? Jangan-jangan semuanya cuma soal interpretasi masing-masing. Pemikiran kayak gini tuh bahaya, karena arahnya ke relativisme, di mana nggak ada lagi standar yang jelas. Nah, disinilah letak jawaban krusialnya. Ternyata hadis itu sendiri nggak cuma ngasih masalah, tapi juga ngasih solusi yang super jelas dan tegas. Solusi yang membantah gagasan relativisme tadi. Dan ini dia jawabannya, langsung dari hadis yang sama. Waktu ditanya siapa satu golongan yang selamat itu, Rasulullah SAW itu nggak menunjuk nama kelompok tertentu. Beliau justru memberikan sebuah standar yang abadi dan objektif, yaitu siapapun yang mengikuti jalan beliau dan para sahabatnya. Jadi patokannya itu bukan klaim, tapi kesesuaian dengan sumber aslinya. Jadi konsep satu golongan yang selamat ini bukan klaim acak ya, tapi sebuah definisi yang terikat sama standar yang jelas. Standarnya apa? Kesesuaian dengan apa yang diajarkan Nabi dan dipahami oleh generasi terbaik. Jadi kebenaran itu nggak hilang, ia punya alamat yang jelas. Oke, sekarang pertanyaannya jadi begini. Gimana kita bisa yakin kalau standar objektif ini bakal selalu bisa kita kenali? Nah, jawabannya ada pada janji Allah sendiri yang menjamin kalau kebenaran itu nggak akan pernah bisa dikaburkan sepenuhnya oleh kebatilan. Coba deh perhatikan janji Allah ini. Bahkan kalau ada yang mencoba memutarbalikkan ajaran, Allah menjamin kita akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Artinya apa? Akan selalu ada tanda-tanda yang membuka kedok penyimpangan. Kepalsuan itu nggak akan pernah bisa menyamar dengan sempurna. Ayat ini makin menegaskan lagi. Kebatilan itu dari sananya emang ditakdirkan untuk lenyap. Dia mungkin bisa muncul, bikin ribut, tapi dia nggak punya fondasi buat bertahan. Sebaliknya, kebenaran itu punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri untuk tetap ada dan pada akhirnya menang. Dan yang paling kuat, ayat ini nunjukin kalau proses ini bukan proses yang pasif. Allah itu secara aktif bekerja untuk menyempurnakan cahayanya, menjaga kebenarannya. Ada campur tangan ilahi yang memastikan kebenaran itu nggak akan pernah padam. Nggak peduli seberapa banyak usaha untuk memadamkannya. Jadi kesimpulannya jelas banget. Standar objektif dari Nabi itu nggak dibiarin gitu aja. Ia dilindungi langsung oleh Allah. Nah ini nyambung banget sama pembahasan kita sebelumnya. Penjagaannya itu bukan cuma pada teks Al-Quran, tapi juga pada kemampuan umat untuk ngenalin mana tafsir yang lurus dan mana yang udah melenceng jauh. Dengan pemahaman ini, kita sekarang bisa melihat hadis 73 golongan dari sudut pandang yang baru sama sekali. Ini bukan tentang kegagalan agama, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Yuk, kita rangkum kerangka berpikir yang baru ini.
Pertama, kebenaran itu satu dan objektif. Kedua, jalan yang benar itu selalu bisa diakses karena dijaga oleh Allah. Nah, maka kesimpulan ketiganya jadi logis banget. Adanya 72 golongan sesat itu bukan bukti kalau kebenaran itu kabur, melainkan ini adalah sebuah ujian buat kita semua. Sekarang, coba kita bedakan dua konsep penting ini ya. Tertipu itu artinya kita salah jalan karena kita nggak tahu mana jalan yang benar. Gelap, gitu. Tapi membangkang itu adalah ketika jalan yang benar udah jelas banget di depan mata, tapi kita sengaja milih jalan yang lain. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Kalau Allah udah jamin kebenaran itu bakal selalu jelas dan kebatilan pasti bakal kebongkar, artinya kesesatan 72 golongan itu bukan karena mereka tertipu dalam kegelapan. Justru sebaliknya, ini adalah kisah tentang mereka yang melihat cahaya kebenaran dengan jelas, tapi sengaja memilih jalan lain. Ini bukan soal kebingungan, ini soal pembangkangan. Inilah ujiannya. Ayat ini jadi penutup yang sempurna. Seberapapun banyaknya rencana dan penyimpangan yang dibuat manusia, semuanya itu ada dalam pengetahuan dan kuasa Allah. Dialah perencana yang terbaik. Ujian ini, dengan segala perpecahannya, ada dalam kendalinya yang mutlak. Jadi, hadis 73 golongan itu sejatinya bukan pesan keputusasaan loh, tapi justru pesan tentang tanggung jawab. Kalau kebenaran itu ada, jelas, dan dilindungi, maka pertanyaannya bukan lagi di mana sih kebenaran, tapi jadi seberapa sungguh-sungguh kita dalam mencarinya. Nah, jadi hadis 73 golongan dan janji penjagaan tafsir itu bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya justru saling menguatkan. Kebenaran dijaga supaya ujian kita menjadi adil dan jelas. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.